bisa lah. Boleh lah sih. Bisa. Bisa tuh. Melayu. Bisa. Kalau kapan tuh? Oh ya, sorry deh, dadakan kesana lagi. Tapi untuk di FYG yang first pick sekarang, nah langsung pasti dengan Gargot dan Yves. Ini PS, jadi PR first pick ya untuk Yves. Tapi kali ini beda. Povius lepas. Ini ada yang sedikit beda. Tapi Povius gak? Wah. Jadi diadu Povius atau Bruno lah. Bruno itu lagunya udah terkenal banget sih. gimana? Oh iya. Apa tuh? Apa tuh? Jauh. Jauh. What? Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Ini memang hero powernya juga buat main. Juga bisa jadi. Udah tahu lagi. Bisa. Flex. Yes. Dan nanti gue yang diambil sama Konvenan bisa langsung ke Bruno dan Povius. Atau Bruno. Nah, iya. Karena ada Iya. Bruno Povius. Povius di band dari tadi kalau nggak diambil kita pertanyakan. Tapi tidak Hylos. Hylos. Iya. Berarti Hylos dan Povius. Bruno. Karena ini kalau Povius gak diambil, kemarin aku ngeliatnya Kirby dia pakai Povius. Suyo. Suyo. Wow. Wow. Wow, Bruno Povius kan? Atau Alpha Matilda? Bisa. Popo banyak sih, tapi kalau Matilda kayak sayang aja sih. Kayak udah ada Chow. Mendingan Ambil Alpha dan oh, ada Moskov, masih ada Moskov. Santai. Bruno. bisa kok Bruno nih. Kenapa ini Bruno? Ada Iya, masalah. malah ngajarin Orang-orang kita udah bebas dari Bruno nih. Oh, karena kita merayakan 3 Desember. Bener sih. Masalah. Bruno. Tempest. Ya, udah keluarkan nih gitu. Tolong. Untuk ini Siapa udah game sih? terakhir. Bukan Nolan. Bruno. Bruno. Tetap Bruno. Apa tuh? Bruno. Tapi Nolan yang diambil. Kalau Nolan ini masih bisa dipegang kan? Ya kayak ini kan. Kalau kalinya diambil juga sekarang. Wah, cukup. Kalau Passion masuk, tapi begitu udah punya Haslon yang berat. Tadi pas Araki lawan itu Wano ada lawannya pas kali. Ngecek oh Bruno Harit Bukan kali. menang Harit sih. Dan si Leo tadi di game 1. Ya, perlu waktu. Perlu waktu. Perlu sampai harganya jadi kalau nggak salah 3 item yang mahal-mahal ya. Oh, Kristal. Divine Glaive. Mahal. Oke, dan pendek ke efek sana. Sana masih. Yes. Mid lane gitu sih. Sama-sama ya, mereka nggak terlalu yang priority untuk mid lane-nya. Dan ini Loyi masih. Ini Parsianya mau di-ban nggak nih? Karena Parsia bisa suruh Bisa, atau ya diambil sama, iya benar. Kalau nggak berarti di band sama dia YG. Wah, habis nih mid lane. Ada Valentina atau bukan? Kalau itu semuanya. Paramis. Bisa. Masih ada pilihan lah ya. Kangen dia nggak sih? Kangen sih. Dan Tarsia nggak sih? Combo area juga nih. Tadi kan udah kerasa gimana Glorious Pathway sama Hydra Strike. Atau kalau mereka nggak tahu Benar dia. masih bisa. Tag ini masih bisa juga. Atau nggak usah aja band-bandnya biar ada kontes Tarsia kalian. Daripada habis kita band aja nih. Romer atau EXP-nya. Parsia. Masih ya. Tiba-tiba Parsia mahal ya dibuat sini. Iya, jadi perebutan loh. Chow, Parsia. Dan pick keempat dari Ufenar. Biar juga nantinya dari Ya tipis banget sih. Lydia ya. Kalau mau pilih dia aku ke Pove dulu. Masih yang paling aman. Tapi kayak tadi Valentinanya nggak bisa bersinar gitu. Udah terlalu kalah
Nah ini buat closing. Aha. Karena Longnya, wah ini improve banget Long sih dari masa ke masa ya. Dari perdana melihat dia tim Moskovnya nggak terlalu bagus, tapi pas dia sekarang dia udah bisa menangin lane-nya, udah banyak banget bikin bawah. Yes, oke. Dan 2 yang akan diamankan oleh di FYG mid lane untuk main jarak jauh. Ini kalau misalkan emang benar-benar gak ada yang langsung ke belakang, Safira juga masih, atau Cecilia. Aku suka Cecilia. Masih Cecil ya? Masih. Tapi sekarang betul. Berapa kan nggak jauh sama satu bisa sustain lah ya. Dan ternyata pilihan adalah Faramis dan Kobe. Paramis yang bisa diambil sebenarnya, tapi kalau posisi bisa udah tadi Khalid ya? Iya, Khalid area of effect 4 sama sih sebenarnya. tenis. Dari Isla ya udah underrated. Aku Tapi aku lebih suka penalti soalnya pakai aja. ingat gak sih pas final MPL Iya. kemarin? Aran yang Aran kan bagus. bagus ya. Iya pas pakai Teris lagi gitu kan. On point. Atau mau kayak Cici. Sisi. Cici buat awal masih oke lah, tapi Cici butuh satu item sama si Onyx. Tapi kurang Cici nggak sih dari Vietnamnya kurang sisi. Ya tapi bukan pick off gitu loh. mereka cuma punya slower lagi, Ya. bukan stun. Tipis, tapi dua-duanya punya peluang sekarang buat bisa main ke babak selanjutnya. Wah ini bakal tegang, terutama untuk pressure yang dipegang untuk Ulfenar ini. Wah dalam banget sih. Kayak mereka harus bisa meredam emosi mereka ketika mereka kalah, ketika mereka bisa. Ya. Dan apakah ini akan menjadi game panjang? Karena kedua belah tim ini adalah bisa jadi game terakhir mereka di M6 karena match point untuk keduanya menang lolos ke babak yang sudah dipastikan akan pulang. Dan kita akan lihat sama-sama untuk game terakhir di hari ini. Let's go antara Fener dan juga di FYG. Yap. Let's go. Iwan dengan Faramis lumayan. Tapi pemain Faramis juga ketika melihat ada Valentina sebenarnya ada risiko yang diambil dengan dia lagi. Ya. Karena mereka akan membuat tipenya terlalu panjang sehingga untuk ultimate yang digunakan Z nanti bisa jadi 3. Ya memang bisa melakukan competition ya buat teman-teman yang lain juga. Antara Rosa ini langsung di depan dari Lito Wanderer. Tuh, masuk nih. Tapi pressure memang dapat Sunshine ya, yang kembali diganggu dari awal. Ya, dan cukup terburu-buru ya untuk Purify yang dibuka juga. Dan kali Rosa melakukan sedikit freeze terhadap misinya, membuat dari Iwan terpaksa harus maju. Secara pop harusnya lebih gede untuk Valentina ya, lebih bisa continue sebenarnya. Bulan tipis lah ya, cuman bulan ini tuh benar-benar tipis. Terlalu jauh juga, jadi harus menyimpan bounce untuk tidak diambil atau dipakai dengan Alien. Karena ya gengkingannya bisa masuk kalau Alien tidak punya yang namanya bounce nanti, dia bisa bisa ambil. Yap, kali ini Apex 47 bakal berada di paling depan mencoba untuk memegang adanya Iwan. Masih bisa mundur dulu, belum terjadi adanya first blood. Sementara ya kalau ngeliat dari pemain-pemain di FYG yang udah mulai low ya mereka harus terpaksa recall dulu sementara adanya pressure menuju ke seorang Z. Ini men-trigger beberapa resource juga. Oh, satu bola Di hold pastinya ya kalau ditempatkan juga. Dan aku melihatnya Alien dengan membawa Purify nih, agak-agak beda dikit ya. Jadi mungkin bisa lebih sustain sembari memberikan damage dari Yoyo Fix dia. Yap, bukan vengeance ya, tapi purple buff yang bakal coba untuk menjadi satu priority terlebih dahulu bagi TNC, merelakan adanya turtle dihilangkan di tangan dari Zen. Ya, menurut gue bukan kabar yang baik untuk Ultra karena mereka kan memainkan Suyo ya, Ya. yang biasanya kita tahu Suyonya yang duluan start tapi ternyata diambil dengan FYG dan jalur rotasi juga ini masih bagus ya sebenarnya. Ternyata ada pertukaran dari Kenshi yang masih sanggup untuk mendapatkan orange buff dan di bagian topnya itu dilihatin bahwa orange buffnya belum diambil ternyata. Ya, dan nggak ada, wah nggak ngasih informasi kah? Karena harusnya kalau orange buff-nya nggak disentuh, ya kemungkinan berarti ada
area milik mereka. Dan masih bergerak ke arah bottom lane juga KLVJ yang akan terikat dengan record ten skull kali ini. Tapi masih belum ada damage yang bisa disumbangkan. Benar persen telah dibuka KLVJ flicker dan bahkan TNC. Backupan begitu manis dilakukan dengan Netherrealm sehingga TNC yang berhasil untuk ditumbangkan. Dua pemain dari Ovetar tidak terselamatkan. Oh, dan langsung tabrak sekarang. Meskipun Rosa ini dapetin planting untuk area mid, tapi itu udah harga yang sangat mahal yang harus dibayarkan. Mereka kehilangan dua tadi. Ya, bahkan Longnya bakal dipegang terlebih dahulu. Dengan adanya dive yang dilakukan, Bird Pathway telah dibentangkan. Long tidak bisa kemana-mana karena 3 pemain yang siap. Tapi masalahnya adalah pertukaran ancur di menit 3 lagi. Di game kedua, dan tadi juga kayak gitu. Yang bedanya di game kedua tadi dari gol sekarang mereka di awal dan lagi-lagi untuk ini nggak bakal bisa kemana-mana nih. Iya, ini ada dipegang terus-terusan sih. Durability-nya juga masih belum kuat. Sehingga kali ini satu buah fracture berhasil untuk bisa membuat dari Alien tumbang kedua kalinya. Ingat tadi ya, udah Stampede ada, Ghostbusters juga mungkin. Dan itu benar, mereka sudah kehilangan tempo di Collection sangat jalan 2-1. Haskell juga ada di long. Di FYG ini kesempatan besar mereka karena mereka sudah menang di early game. Kayak Bruno juga udah dapetin tempo nih, dapetin item. Ya, memprioritikan ke arah Suyo Hylos ya. Yang akhirnya buat jadi Bruno terlepas lagi. Walaupun memang udah tumbang 1 kali. Tapi kali ini sudah mulai ditabrak masuk. Inferno Pursuit dan bahkan damage-nya terlalu masif. Alien harus hilang. KLVJ terjebak sendirian. Tapi tag to Netherrealm yang membuat akhirnya tiba jangka panjang bisa dibawa lagi oleh DFYG. 2 pemain dan bahkan double kill. Menuju ke triple kill karena TNC-nya tertarik channel Stampede. 4 pemain dari Ovetar harus menghilang. Bersama juga dengan turtle yang didapatkan di tangan dari DFYG. Dan sepertinya kerusakan dari game kedua masih dibawa ke game yang ketiga. Kita tidak melihat adanya koordinasi yang bagus antara pemain-pemain Ultronal juga. Dan semua planting goal area mid turretnya diambil juga didapat dengan long. Wah, Ini Netherrealm juga pas banget selalu. Selalu dia bisa backup dan tempat yang bisa pilih KLVJ. Itu dia Phobias yang dari tadi di ban, di dirasik loh. Impact-nya wow. dan Pichion selalu mengatasi menjaga biar safe bisa dapat aman dan nyaman tanpa kendala sama sekali. Kemudian Armor kill Ninja Persaingan Prime dia juga memang Pixionnya bisa dicicil tapi nggak terlalu besar lah impact-nya juga. Karena NC dengan Sion-nya itu kelihatan cuma bekerja keras ya. Sion-nya tuh satu dia jadi sangat jauh sekali long. Mereka bisa join untuk memaksakan ya ada satu dua tim fight besar untuk mendapatkan lord yang pertama. Melvika juga bakal tersedia juga tapi tertrigger Netherrealm. Alright, tidak masalah. Buat jaga diri baik-baik ya. Dia juga tertiktok ya. Iya, ini kan sendiri tadi buat jaga diri aja. Tapi untuk rotasi udah mulai bergerak ke arah top lane ya. Apex seperti gambar yang coba untuk berjalan melalui river ini udah mulai dideteksi juga oleh pemain dari DFYG dan terlihat lagi di KLVJ yang sulit untuk bisa dibuka. Dan tadi masuk ke video sih harus fokus tadi. Dia tidak akan menggunakan Inferno Pursuit karena memang gak ada yang lain dia buat backup dia. Counter Strike untuk setnya tentu akan spawn sebentar lagi juga tapi Iwan belum punya Netherrealm. Jadi seharusnya kesempatan buat Ultronal kalau mereka mau agak menyeimbangkan ya buat objektif. KLVJ sudah mulai terikat dengan record ten skull karena 2 orang sekaligus dari arah belakang. Netherrealm telah dipop-up oleh Rosa, pencurian yang begitu baik buat akhirnya teamfight jangka panjang bisa dilakukan juga. Namun controlnya belum menjadi satu hal yang diperebutkan karena di reset dulu lagi. Ya, berarti ini agak sia-sia juga karena Netherrealm akan tersedia bagi DFYG dan ini bakal di-stuck seperti DFYG mereka bisa initiate. Dan flicker dari Rosa menghindari adanya serangan dari Vexio yang mengeluarkan juga flicker tapi World ini telah di-pop up. Netherrealm dari Iwan sudah mulai tertrigger dan harusnya dalam keadaan 405 ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Ovetar bisa unggul dari segi jumlah dan secure ke arah turtle-nya. Penolakan juga dan itu dia Radiant Armor yang kedua yang dibuild dengan Pixio untuk bisa menghadang berarti Sunshine, Apex ketemu. Wah akhirnya nih Ultronal mungkin mereka ada sedikit tempo mereka bisa menang tapi long bersangat Fury selesai kurang satu item lagi seakan-akan berpacu bersama dengan waktu untuk Ultronal mau gak mau nih tahan biar gue gak terlalu jadi gitu. Dan juga Harit tuh itu juga udah mulai kerasa dengan Starlius dan juga Fabet.
akan menuju ke arah Holy Crystal harusnya. Sementara Purple Buff kali bakal coba untuk di-invite perlahan. Retribution kecepatan dari Z tadi terdengar harusnya, sehingga gagal untuk bisa mengamankan. Nice, itu Glorious Pathway ya, yang itu menghalang juga biar dia tidak bisa masuk dengan gampang untuk jalan kaki, memaksakan penggunaan dari coach yang dimana memang disimpan untuk bisa kabur. Dan ini akhirnya satu War Axe itu item yang dibutuhkan untuk Genji, dan akhirnya akan bisa menyumbangkan damage sekarang udah berasa Dalam keadaan yang cukup struggle ya. oh, tapi ini struggle yang kedua mungkin gimana gitu kan. Iya, ini fokusnya sekarang ke arah top lane, di mana Sunshine-nya tidak akan dibiarkan sendirian. Tapi adanya fracture kembali terlihat kali dari seorang Z. Backup partnya ada di dalam setelah berhasil untuk membuat dari Ovetar bertahan. Tapi lihat bagaimana balasan yang dilakukan di FYG, di mana Alien harus berhasil untuk dihilangkan pula. TNC bakal coba untuk maju, damage-nya cukup besar, di mana Z yang harus ditukar dengan hilangnya Alien. Tapi masalahnya Long udah dapetin ini, sudah dapat top lane, tapi Apex 47 bersendirian. Dan Pathway tertarik lagi dengan Shadow Stampede. Tapi lihat, dengan satu buah Inferno persen, KLPJ terbakar. KLPJ masih bisa bertahan dan bahkan Long punya damage yang besar sehingga Sunshine pun terkejar dengan adanya pasif dari Volition yang begitu mengerikan. Ya, ketika Long hadir ini seakan-akan menggunakan inisiatif kira oleh Victor langsung Sirna begitu saja. Sudah terlalu besar kita lihat ya. Kehadiran dari Bruno, sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya Melvic Gun yang diciptakan untuk dia juga ternyata sebagai item yang ketiga. Bahkan Lordnya sudah langsung di start oleh di FYG, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Yes, dan apakah akan ada kontes karena Alien bakal mencari informasi, tapi masalahnya di sisi yang berlainan, Wake of the Dragon mengincar ke arah Rosa. Itu tadi Shadow Step-nya konek ke arah dua orang dulu. Akhirnya The Wake of the Dragon dan Rosa gak sempat mengeluarkan flicker, sehingga kerugian berhasil untuk bisa diterima oleh Alien. Shio ini udah punya item untuk defense tadi. Radiant sekarang sudah punya Antivirus. Gak gampang bisa mentok dia. Karena dia lebih gampang untuk melakukan item karena punya defense. Item yang sangat-sangat cukup sekali. Dan untuk pertempuran di area mid-nya bakal dibiarkan karena Bruno-nya ada di top. Jadi untuk fokus dari Bukan, mereka punya topnya sekarang. Ini siapa yang bakal jagain juga. Karena damager-nya sebenarnya ada di low. Bruno yang free banget dari tadi juga, hanya tumpang satu kali aja. Karena dengan adanya Long yang dibiarkan dia dapat play sinar turret yang akan menjadi target, tapi masih bisa ditahan walaupun ya HP-nya udah bagus banget. Jadi beda dengan Nolan masih tadi benar tidak dapat space. Banyak ruang gerak juga di garis depannya. Lihat kill VJ-nya maju terus terusan. Waduh, sakit banget itu damage dari Bruno. Dan maju lagi dengan adanya fracture, Apex 47 terpaksa untuk mundur. Defensif yang akan diberikan oleh Uvetar. Ingat Lord juga akan masuk ke arah bottom lane-nya. Sementara pasif-pasif udah mulai tertrigger. Masih mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi Lord masih bisa di-clear. Lord clear memang. Tapi untuk damage kerusakan dia sudah sangat besar. Kita purple buff buat mereka unggul jauh. Dan ya setiap kali kita melihat ya perlawanan dari Uvetar juga ini selalu bisa dibalikan. Z sebentar lagi kan menginjak level yang ke-15, jadi akan sulit sih, terutama melihat item-item yang mungkin belum. 3 item tadi udah cukup. Mau ditambahkan lagi bisa ke si Halberd, bisa ke Wind of Age. Oke. Dan agak sedikit sekarang nih udah ada sedikit lagi dari Genji tambahan ya. Dan Swing juga yang telah disematkan. Sementara dari Sunshine masih setengah. Ini kita lagi bakal jadi satu buah Holy Crystal. Masih Nah itu yang serem, karena memang butuh 3 item dulu kan buat si Haritnya mungkin bisa nge-deliver damage yang besar. Tapi zaman Force pun nanti bakal ada di area tengah, di mana masih terbuka nih posisi dari Sunshine juga. Ya kalau bisa ya Olivannya harus selalu terjaga juga sih. Karena sewaktu-waktu bisa ditendang dengan jauh. Yap, enggak sih kayaknya bakal tunggu-tunggu. Dibentangkan kembali dengan adanya satu buah Glorious Pathway. Redrum teraktifkan dari sosok Iwan untuk nge-backup keberadaan dari Long yang tadi sempat terkena dari Curtain Skull harusnya. Jadi deh, kapan mereka bisa melakukan follow up juga si Halberd buat Long. Ada attack speed, ada pengurangan juga attack jadi benar. Lordnya akan spawning tanpa Glorious Pathway. Benar, mereka bisa coba buat kontes di Lord ini. Kita mengajak dan saya mari membuat cukup berasa memang, terutama dengan Bruno yang ada di tangan lawan. Yap. Dan bakal dipaksa lagi sih untuk adanya kontes kali ini. TNC berikan sedikit ancang-ancang dari arah belakang. Ada level Glorious Pathway telah dibentangkan lagi. KLPJ mengangkat 4 poin
saja waktu eksekusi terhadap lordnya. Ya karena Netherlands bukan duluan untuk mereka kan tadi, dan begitu habis dibalikan juga langsung. Oke, Zaman Force. Iwan tumbang, masih ada efek pasifnya, dan Long tadi sangat bebas di belakang. Ini PR-nya di Bruno sih, Long yang selalu bisa menjaga jarak, yang selalu bisa memberikan free hit-nya juga. Dan sekarang Long itu terbuka, seharusnya tidak akan ada kontes sama sekali karena semuanya berhasil diusir mundur dengan kecil. Ya, ditendang juga dengan adanya dua Dragon TNT, satu hit terakhir masih bisa selamat. Karena kalau misalkan kena tendangan dari Long lagi, hilang lagi. Sangat sakit juga Melvick bro, buat Zen. Ada dua Melvick dengan beda nama di belakang. Skill dua dia. Ya tapi core-nya sudah berjalan ya buat di area bottom lane. Untuk mid-nya pun ini bisa didorong dengan di FYG kalau mereka mau. Tapi ya mengiring ward mungkin adalah salah satu jawaban, karena untuk bottom base start dari Ulfstar ini udah hampir habis. Dan defensif seperti apa yang akan diberikan oleh Overtar, karena secara teoritis ini serangan jarak jauhnya terbatas sekali ya dari Overtar. Lord udah mulai merangsek masuk ke arah base dari bottom lane yang harusnya nih udah akan menghancurin juga si base-nya. Ada efek charge ya. Ya. Oh, Jinxie maju sendirian. Harus berhati-hati karena ada Shadow Stampede yang bisa menarik dia lebih dalam. Ya, kalau saya dengar kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit inisiasinya lagi, di mana Apex 47 yang akan menahan badannya di lini paling depan. Lordnya sudah mulai masuk, dibalaskan keadaan, namun Netherlands telah diaktifkan juga oleh DFY, tapi KLPJ ditemukan tidak selamat, sehingga defensif masih bisa dilakukan oleh Ulfhetnar dengan hanya kehilangan satu base turret di bottom lane. Itu cukup rugi ya buat Ulfstar. Cuman menurutku lambat laun sih masih bakal bisa dibalikin juga ya. Kayak tadi Kill VJ masuk sendirian, gak ada coveran di belakangnya juga untuk bisa melakukan follow up. Jadi so far ya Ulfstar masih ada dalam permainan, cuma mereka harus hati-hati. Jangan sampai kecolong satu atau dua, terutama untuk Longnya, karena Longnya udah bilang ya cuma tepat sekali buat Longnya, dan sejauh ini untuk team fight-nya pun Longnya masih baik-baik saja. Yep. Apalagi untuk buff-buff ini sudah mulai diberikan kepada Long. Sudah diberikan ya, dan Rosa sendirian itu bakal menjadi satu. Wih, itu dia fracture Jinxie. Dia masih sempat ngehit ke arah jungle tadi ya untuk nambahin darah juga, dibalaskan dengan Evil Queller, namun dari pertukaran yang terjadi tadi dari Ya mungkin dari goldnya masih bisa tapi ini dia buka fix you. Ya ada Apex di dalam. Oh, sendirian buat Apex-nya. Oke, tapi enggak, ternyata ada backupan juga dari Dekan yang lainnya. Netherlands telah diaktifkan, masuk lagi dengan adanya fracture, tapi Apex 47 masih terlalu sulit untuk bisa ditumbangkan. KLPJ melompat lagi, dan Wave dan bahkan Apex 47 harus hilang. Netherlands diaktifkan juga oleh DFYG, dan bahkan Alien harus menyusul kepulangan dan Rosa. Satu yang terakhir di tangan dari Iwan dengan Ghostbusters damage yang membuat akhirnya pertukaran jadi 2-3. Lihat Bruno-nya ya, cici ya untuk base-startnya tadi. Dan jelasnya kerugian untuk Ulfstar, karena lihat Iwannya langsung Ya, dibandingkan dengan spontan yang diberikan oleh Ulfstar. enggak, masih belum terlalu lama. Wah, zaman Force udah dibuka ya. Wah, dipaksa untuk mundur ya. Masih ada kesempatan harusnya untuk bisa defense, karena DFYG mereka lebih berfokus untuk secure goal terlebih dahulu. Dan di FIG mereka akan mendapatkan lord ini jelas ya. Ini seharusnya tanpa gangguan juga, kecuali memang dipaksakan. Jinxie mau maksa. Enggak sih kayaknya ya, terlalu jauh, dan sepertinya bakal dipaksa team fight-nya. Itu dia, the best thing yang mungkin bisa dilakukan. Netherlands telah diaktifkan juga, membuat dari Iwan akhirnya tumbang dengan 40 detik. Ini dia yang dicari ya. At least gak ada bantuan sekarang untuk Netherlands yang dimiliki dengan Iwan, tapi Netherlands juga tadi sudah tidak tersedia sepertinya. Enggak seperti Kobe ya. Betul, kita melawan LPG. Ini dari Ulfstar hanya akan berusaha untuk memperkecil keunggulan dari DFYG. Yap. Oh, tadi sempat ya ada inner turret di atas juga yang dikantongin. Dari Ulfstar, mereka bakal coba untuk defense Lordnya dengan cukup cepat. Bahkan nggak nyampe pertengahan map pun jalan, Lordnya masih bisa ditahan oleh mereka. Langsung clear cepat nih ya, jangan sampai ke base juga. Karena ya jelas base startnya sudah hilang. Untuk mid dengan bottom. Ini semakin mempersempit untuk keunggulan dari DFYG. Mereka nggak bisa end the game juga dengan cepat ya. Berarti tinggal siapa yang membuat kesalahan nih, siapa yang kira-kira kepleset nanti. Karena ternyata dari Ulfstar yang mereka nggak sampai bertahan sampai dengan sejauh ini. So far ya, dan Ya. Long mengganti satu itemnya dengan Oke. DHS ya. Oke, satu. Sama-sama lincah sih sebenarnya ya. Sama-sama punya damage juga, dan TNC
masih bisa selamat atas kejaran dari Zed. Tapi ternyata kali ini ada satu buah Purify the Way of the Dragon. Memang ditahan semuanya, tapi Rosa harus terpaksa mundur. Dapat fakta di bawah tangan Zed sendirian di depan sana. Sehingga dirinya pun berhasil untuk bisa ditumbangkan. Dan daya dobrak dari DFYG akan kembali menurun. Wow. Oke, dia jalan sendirian, mepet dekat dinding. Oh, Oke. harusnya dia jalan sendiri tadi kan. Pas kan, Zed kan? Krusial masalahnya ya. Cantik banget tadi. Ya tapi udah langsung kaos. Cuman kayaknya emang tadi cepat banget kejadiannya kan. Pro dalam tadi. Udah. Ya, sengaja. Ayo, udah mulai. Ya, karena itu dia. Z yang menghilang, alien yang menghilang menjadi sebuah trade aja. Itu sebelum gila. Lord Evolve pertama nantinya ya berarti. Ya, tapi aku bisa bilang kayak sebentar mereka punya chance untuk kembaliin karena lihat goalnya aja udah mulai ini. Ini bukan jaminan buat di late game seperti di Pixie dan Rosa. Hanya saling bertatap-tatapan. Dan Impact 47. Oke, nice item sebenarnya ada Blade Armor ya buat dia. Tapi seharusnya Blade Armor nggak akan bisa menahan untuk damage output dari dulu. Yap. Dan masalahnya juga dari Inventor adalah 3 base turret mereka nggak ada. Mereka harus aware, pertama lane jauh, kedua takut di split push. Jadi ini banyak banget yang lagi dipikirkan, tapi tabrakan terjadi. Yiwan kembali harus dihilangkan di waktu-waktu yang cukup krusial. Dan bahkan tanpa adanya stack yang banyak. Dan mereka masih menunggu juga untuk Lordnya. Sementara itu dengan hancurnya satu buah inner turret. Dan Z ketahuan posisinya tadi langsung ditabrak sama TNC. Ya, mungkin mereka masih bisa clear memang ya. Tapi tanpa kehadiran Yuan, gak ada Netherrealm, ini seharusnya membuat di FYG gak bakal terlalu niat gitu untuk dapetin Lordnya. Dan Rosanya punya Netherrealm. Ya, Bedanya sekarang. oke. Nah, Lordnya muncul ya kan. Ini waktunya untuk Ulfenar sih. Kalau enggak, Yuan dia bakal hadir secara cepat untuk bisa nge-backup lagi. Kalau terlalu buru-buru ya dari Ulfenar. Ini Lord sudah banyak ini dari Lordnya. Dan sebenarnya untuk Yuan yang bagian sekarang adalah gak punya efek pasif yang banyak. Jadi respawn time-nya jelas akan lama, tapi harus membuat. Yap, dan kali ini udah mulai dipok tipis-tipis oleh Ulfenar dengan adanya kontes yang akan terpaksa harus dilakukan juga sama di FYG. Lordnya bakal di-commit, Great Fat Away telah dibentangkan, target yang menuju ke seorang Z yang dipegang terus-menerus. Tapi lihat akan seperti dia putar arah lagi, perlahan-lahan Ulfenar mundur. Tapi kita akan melihat adanya satu buah Netherrealm yang diaktifkan TNC. Retribution on point membuat kali ini pun Z harus dihilangkan dengan adanya damage besar dan semangat Sunshine. Dan bahkan kali ini kill VJ dan bahkan double kill ditabung oleh Sunshine. Dia pegang dari mereka kehilangan 3 pemain dan Lord Evolve jatuh ke tangan dari Ulfenar. Ya, dan ini bisa menjadi ajang untuk melakukan straight push ya, karena mereka punya Harit, mereka punya Cici, mereka tinggal mengawal. Lord ini yang akan memberikan buff juga untuk 5 pemain mereka. Bottom lane sedang dirapikan oleh Rosa dan midnya akan di-cover untuk Evolve Lord yang berjalan. Oke, one long kill VJ akan menjadi harapan untuk di FYG bisa bertahan. Tapi masalahnya Lord Evolve sekarang sudah charge-in lagi ke dalam satu buah inner turret dan base turret yang sudah berhasil dihancurkan. Dapat shot lagi bawah Great Fat Away itu dibentangkan. Long akan menjadi targeting berikutnya dan Kiel VJ mencoba untuk bertahan dengan ada Winter Crown di dalam tubuhnya. 50% menuju ke arah belakang dan membaik time waktu sebaik-baiknya, tapi mega kill diamankan dari tangan dari TNC. Masih ada satu super wave minion di arah tengah, tapi masalahnya player-player dari Ulfenar HP-nya udah mulai low dan bahkan Z masih bisa membalaskan keadaan. 3 pemain shutdown didapatkan oleh Z, double kill dipaksa mundur lagi dan harusnya adanya free hit dari Long. Rosa gak bisa kemana-mana dan akan dibalaskan oleh Diego jika Impact 47 terpaksa mengeluarkan kembali satu buah Great Fat Away untuk mundur saja dan gagal untuk endgame. Ya, gagal endgame dan bisa dibalikin semuanya. Ini masih ada Long yang survive juga, masih akan di-cover dengan Iwan bersama dengan Big Shield. Lihat, ketiga pemain ini sudah jalan berbarengan menuju ke area mid. Mungkin mereka akan berusaha untuk melakukan endgame meskipun agak sulit sebenarnya. Karena masih ada wave show juga di tengah yang ternyata udah muncul dengan adanya satu buah The Way of the Dragon. Apex 47 menahan dirinya dan bahkan masih juga gagal. Tapi lihat bagaimana kali ini dari TNC gak bisa kemana-mana. Masih ada satu wave lagi di arah tengah yang mulai berdekatan.
Oke, masih bisa ditahan ya tadi ya. Z-nya bakal Ada Sunshine, ada Sunshine. respawn juga, bener. Alien kembali, Rosa sebentar akan kembali. Reset the game, belum berakhir. Masih bisa bertahan untuk ulpetarnya. Dan Clock of Destiny bagi Apex 47. Mungkin dia butuh Dijadiin tambahan hybrid defense ya. Dijadikan aja buat Elite Legend-nya. Dan 40 untuk Lord. Wah, ini semakin panas ya. Sebenarnya harus bisa execute. Buat mereka terlalu memaksakan juga tadi. Ya dengan SP yang low banget tadi ya. Dan sebenarnya tadi thanks to KLVJ gak sih? Yang ngebuat tadi semuanya mundur, kecicil juga, tapi conceal play telah terdengar. Apex 47 yang akan menjadi target Lord telah di pop up dan Saturday juga membuat adanya Apex Slow diaktifkan dengan ada round di Barcelona, Boy of the Dragon. Dan bahkan kali ini belum ada yang tumbang, tapi Immortal dari Iwan sudah mulai dipecahkan. Rosa akan ada di paling belakang dengan free hitnya juga dan belum ada yang tumbang. Ya, masih bisa reset dan karena udah low HP ya buat di FY mereka harus mundur balik ke belakang. Mau nggak mau nih, ya, berarti dari Lordnya akan lengkap dengan 5 lawan 5 dengan kondisi di mana mid base sekarang mid dari FY juga sudah tercampur sekarang. Ada fast item SWAT. Immortal dan sekitar set. Kalau saya, kalau teman saya Set nggak kebeli ada. yang lain. Dia fleeting time. Kayak tahu itu siapa ya. Tapi untuk sekarang dari Lord yang sudah ini berarti Lord ke-5 ya? Ya, tadi ini yang kelima. Ke-5. Tadi kita Lord ke-7 ya. Tanda. Tenang aja. Tapi Alien ini juga udah semakin durable ya untuk berada di paling depan, mencari formasi terlebih dahulu. Tapi masalahnya Ulfetar adalah PR mereka di arah top lane-nya. Tapi satu Purify tertrigger dari Long dan Iwan harus menghilang dengan stack yang belum terlalu banyak. Ya, memang masih 20 detik sih. Cuman ya Lumayan. ya lumayan apalagi untuk tracking fight-nya masih lengkap kan dari Ulfetarnya juga. Dan dari Haritnya memang punya damage sudah terlalu besar sekarang. Kita mention ya kayak Harit ini kalau di awal-awal bakal ada di bawah, tapi untuk tim fight-nya dia bakal harus block dengan full itemnya dia. Yes, dan kayak ini nggak ada sisi sedikit sih ya, jadinya biasanya agak licin banget gitu. Licin ya? Ini licin banget, makin leluasa gitu dia untuk in and out. Sementara lane atas sudah mulai dirapikan perlahan oleh Sunshine-nya, Apex 47 kembali akan menjadi garda terdepan bagi pemain-pemain dari Ulfetar. Lordnya nggak mau buru-buru di setup juga karena akan mencari pick off point terlebih dahulu. Ya, kelihatannya Ulfetarnya berhasil mengusir pemain-pemain dari FY juga cukup merasa cukup dekat dengan Alien. Oke, itu dia terdekat. Ya, Ulfetar mungkin karena 2 orang dan dipaksa untuk mundur lagi. Vexiu HP-nya udah nggak terlalu banyak. Sementara ada guntingan yang dilakukan di arah belakang, hati-hati tapi Long yang menghilang. Dan dari arah belakang mencoba untuk masuk lagi tapi Tyson dari Ram yang dibuka oleh seorang Rosa membuat akhirnya ada aksi penyelamatan yang begitu luar biasa dan Z akan dikejar. Z masih punya Immortal di dalam tubuhnya tapi satu yang terakhir lagi lompatan dari Alien. Ada satu Winter Crown tapi harusnya tidak membuat dirinya bertahan jauh lebih lama dan 3 pemain dari DFYG berhasil untuk dihilangkan. Akankah perlu Lord? Ulfetar mereka akan fokus menuju ke arah tengah terlebih dahulu. Ya, mungkin mereka tidak akan butuh Lord ya, karena mereka sudah bersiap-siap juga berkumpul di depan base camp dari di FYG. Tinggal menunggu untuk wave. Kalau nggak mereka masih punya tiket user yang lain, Lord. Dan dibiarkan juga untuk GNC-nya di arah top lane. KLVJ Dark Wave mereka rakit sekaligus, namun apalah daya dengan adanya Yiwan pun yang harus